Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan dan buka bersama saya di Mazmur pasal yang ke-107 mulai ayat yang ke-23. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Mereka melakukan perdagangan di lautan luas. Ini ada orang yang bekerja, bisnis, melakukan perjalanan, melakukan aktivitas di dunia marketplace, dunia sehari-hari, apapun yang mereka lakukan, kerjakan. Mereka bisa bekerja untuk menghasilkan upah, menghasilkan uang untuk kebutuhannya hari-hari. Bahkan hari ini pun kita bisa bekerja, melakukan aktivitas apapun. Karena Tuhan bisa campur tangan dalam pekerjaan kita dan Tuhan bisa berkatin kita dengan caranya yang ajaib. Ada orang-orang yang mengarungi lautan dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Nah, ini ada orang yang sedang berlayar, berdagang. Ternyata ada angin badai. Orang ini melihat perbuatan tangannya yang ajaib dan luar biasa. Bapak Ibu bisa bekerja di dalam pekerjaanmu, bisnis usahamu, dalam lingkungan keluargamu, dalam apapun yang aktivitas Bapak Ibu kerjakan. Bisa aja tiba-tiba ada badai, ada goncangan, ada tekanan, ada himpitan. Kalau engkau semakin cinta Tuhan, kalau ada himpitan dan tekanan goncangan, jangan pusing, jangan panik. Lihat saja kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Kalau Tuhan pernah tolong kamu, Tuhan pernah bikin mujizat di masa lalu, di masa yang akan datang Tuhan juga akan lakukan yang sama. Jangan gampang panik, jangan gampang stres kalau ngadepin masalah tekanan dan goncangan. Fokus saja sama Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita ini pernah melihat perbuatan ajaib Tuhan, melihat hal yang luar biasa yang pernah Tuhan kerjakan, jalan terus sama Tuhan. Tuhan tetap menyertai kita. Sekali Tuhan menyertai kita, kita bergaul intim dengan Dia, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Hidup kita akan semakin dibawa, hari demi hari semakin menyenangkan, semakin sempurna seperti yang Dia mau. Selama hati kita ini mau tunduk, respek dan hormat dengan Tuhan, hidup kita akan semakin menyenangkan hati Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-28. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ini orang mengalami kesesakan, dia berseru sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu mengalami kesesakan, jangan stres. Tenangkan hatimu, berseru sama Tuhan. Berdoa, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dan kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Apapun Bapak Ibu yang kau alami hari ini, hatimu itu cemas, gundah gelana, gak ada damai sejahtera, datang kepada Tuhan. Serahin kecemasanmu, serahin kekhawatiranmu, serahin was-wasmu, rasa gak nyamanmu, rasa gak enakmu. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, yang hari ini tidak tenang, datang kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tuhan akan campur tangan dengan caranya yang ajaib. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan akan buat mujizat dengan caranya yang ajaib. Datang, serahin kecemasanmu. Kecemasan itu bukan dari Tuhan. Roh Kudus selalu memberikan roh yang damai sejahtera, pengharapan, roh yang tenang, tertib, yang membawa kita semakin hari semakin berjalan dalam iman, pada iman yang lebih powerful lagi. Kalau engkau cemas hari ini, bingung, kacau, stres. Ada orang cemas itu karena khawatir, mikirin sesuatu di masa yang akan datang, padahal belum terjadi, udah dipikirin, jadinya cemas. Nanti begini, nanti gimana ya? Nanti bagaimana ya? Nanti hasilnya seperti apa ya? Aduh, piye ya? Semuanya dipikirin, padahal itu belum terjadi. Dan rata-rata kecemasan dan kekhawatiran dalam diri kita itu tidak pernah terbukti. Nah, kalau kita nggak bisa kontrol, nggak kendalikan, itu dipakai setan untuk mengintimidasi kita. Makanya kita harus berserah penuh sama Tuhan. Nih, kalau terjadi kecemasan, bingung, panik, stres, buru-buru datang kepada Tuhan. Tuhan, aku kok cemas ya, aku khawatir. Aku serahin sama Engkau loh Tuhan. Kau ambil kecemasanku, kau ambil keraguan-keraguan dalam hatiku, kau ambil kebimbanganku. Orang yang bimbang itu tidak akan mendapat apa-apa. Jadi kita harus menyerahkan semuanya kalau hati kita ini nggak tenang kepada Tuhan. Ayat yang ke-29, lihat nih. Kalau orang berseru sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Ayat yang 29, perhatikan baik. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang.
Orang kalau ngadepin masalah ya cari Tuhan, jangan cari orang. Jangan coba menyelesaikan masalahmu dengan kekuatanmu sendiri. Kalau kamu ngadapin masalah, justru berlutut sama Tuhan. Pak, kan lama kalau pakai caranya Tuhan. Tapi kalau pakai cara kita kan cepat. Kamu akan ketemu masalah di belakangnya. Kita ngikutin cara Tuhan, kita berlutut sama Tuhan, bayar harganya di hadapan Tuhan. Apapun yang sedang kau alamin. Saya berakhir-akhir ini ketemu dengan banyak orang yang suaminya sedang selingkuh, suaminya punya simpenan, suaminya nggak tanggung jawab, suaminya berlaku jahat dan sebagainya. Ada istri juga yang berlaku jahat dan sebagainya. Kalau kayak seperti itu, datang kepada Tuhan. Keluargamu sedang dalam gelombang goncangan yang mengerikan. Keuanganmu sedang dalam goncangan yang mengerikan. Datang kepada Tuhan. Menyerahkan hatimu setiap hari sama Tuhan. Kalau engkau berseru sama Tuhan, Alkitab ngomong, mereka dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Ayat yang ke-30, mereka bersukacita sebab semuanya reda. Mereka itu bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dibawa ke dalam damai sejahtera, dibawa ke dalam kemenangan, dibawa dalam sukacita. Perlu nempel hatimu sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus cari Tuhan. Kita harus omongin dulu sama Tuhan. Jangan buru-buru cari orang untuk curhat, untuk ngomong. Tapi yang pertama kali kita harus ngomong dulu sama Tuhan. Ayat 31, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu, dan memuji-memuji dia dengan majelis para tua-tua. Bersyukur, pujian, pengagungan, kasih ucapan syukurmu kepada Tuhan ketika mengalami breakthrough dan terobosan. Ayat yang ketiga, dibuatnya sungai-sungai menjadi padang gurun, dan pancaran-pancaran air menjadi gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin, oleh sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Kalau ada orang itu berbuat jahat, ya pasti suatu hari akan tuai. Karena kekacauan yang kita alami selama ini, pasti ada kesalahan yang kita pernah berbuat. Kalau enggak keputusan kita, atau apapun yang kita lakukan salah, ya kita sendiri akan tanggung akibatnya loh, di muka bumi ini. Kita nabur apa, kita akan tuai apa. Saya melihat banyak orang yang sebelum nikah sudah tidur bareng, sudah berzina, sebelum diberkati. Di dalam pernikahannya dia akan ketemu masalah, ketemu problem, pasti ada perselingkuhan. Sampai titik tertentu bisa terjadi perceraian. Karena apa? Dia tabur apa yang dia tuai sebelum dia diberkatin Tuhan. Nah, apapun yang kita perbuat di muka bumi ini, kita akan menikmatinya loh di muka bumi ini juga. Dan kita akan mempertanggungjawabkan suatu hari. Makanya kita mesti beresin ya hati ini. Kalau selama ini melakukan kejahatan, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, balik bertobat sama Tuhan. Jangan dilakukan terus. Nanti kamu akan tuai hasilnya. Hari ini minta Tuhan pulihkan. Hari ini minta Tuhan bikin terobosan. Hari ini Tuhan minta Tuhan benar-benar bawa kita ke dalam level yang berbeda. Kalau perbuatan jahat, perbuatan yang dilakukan itu jahat oleh orang, apa yang dibuatnya Tuhan sendiri yang buat. Sungai-sungai itu menjadi padang gurun. Dulu ada sungai, tiba-tiba dibikin padang gurun, kering. Dulu diberkatin, tiba-tiba sekarang nggak diberkatin. Dulu bahagia, sekarang kok nggak bahagia. Dan pancaran-pancaran air menjadi gersang. Dulu ada mata air, tiba-tiba nggak ada air. Dulu cari bisnis usaha itu mudah sekali diberkatin Tuhan. Berkat itu datang dari mana saja, luar biasa. Tapi setelah bikin kesalahan, tiba-tiba nggak ada mata air, nggak ada sumber penghasilan lagi, gersang. Tanah yang subur menjadi padang asin sebab kejahatan orang-orang yang diam di dalamnya. Dulu tuh tanahnya subur, ditanamin apa aja berbuah. Tiba-tiba jadi tanah yang asin, padang asin. Orang asin ya nggak bisa ditanamin apa-apa. Akhirnya apa? Terjadi kemelaratan, kekeringan, kekurangan. Nah kita ini harus menaruh hati kita ini di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-35, perhatikan baik. Dibuatnya padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran-pancaran air. Padang gurun aja Tuhan bisa sanggup menjadi kolam air loh. Tanah yang kering menjadi pancaran-pancaran. Ini sebaliknya. Ditempatkannya di sana orang-orang lapar, dan mereka mendirikan kota tempat kediaman. Mereka menabur di ladang-ladang dan kebun-kebun anggur yang mengeluarkan buah-buahan dan sebagai hasil. Diberkatinya mereka sehingga mereka bertambah banyak dengan sangat. Dan hewan-hewan mereka dibuatnya tidak berkurang, tetapi mereka menjadi berkurang dan membungkuk oleh sebab tekanan celah dan duka.
ditumpahkan keinginan ke atas orang-orang terkemuka, orang-orang yang masyhur, orang-orang yang penting tiba-tiba dibuat terhina, dibuatnya mereka mengembara ke padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin dibentenginya terhadap penindasan, dibuatnya kaum-kaum mereka seperti kawanan domba banyaknya. Perhatikan baik-baik ayat yang 42. Orang-orang benar melihatnya lalu bersuka cita, tetapi segala kecurangan tutup mulut. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahannya. Tuhan powerful. Kalau kita melakukan jahat, kita akan tuai kekeringan. Tanahmu yang subur tiba-tiba jadi tandus. Dulu banyak pantaran mata air, kering sekarang. Coba dicek sampai kedalaman batinmu. Benar nggak selama ini yang ku perbuat itu benar? Benar nggak yang selama aku lakukan ini tepat seperti yang Tuhan mau? Benar nggak semua tindakanku dan sikap hatiku ini? Kalau nggak benar, ya balik kepada Tuhan dan bertobat. Minta dipulihkan Tuhan. Minta Tuhan campur tangan secara ajaib dan luar biasa. Tapi kalau engkau sudah benar, jalan terus sama Tuhan. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Kalau hari ini engkau sedang mengalami pencobaan, tekanan, impitan, masalah apapun juga, goncangan, badai yang datang, kamu bisa tenang aja. Tenang aja, nikmatin aja apa yang Tuhan mau. Tenang. Orang itu kalau ikut Tuhan itu bisa tenang. Karena apa? Dia percaya, taruh hati sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tenang ya tenang, nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah cemas. Orang yang tenang itu karena ada kekuatan ilahi, ada damai sejahtera. Dia percaya Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia layanin. Dia percaya dengan Allah yang dia kasihi. Sepanjang hidupnya dia percayai. Dia tahu persis Allahnya akan sanggup buat mujizat, breakthrough dan terobosan. Tenang ya tenang, nggak usah panik. Coba perhatikan, Bapak Ibu, kalau panik dan stres itu, engkau akan banyak mengalami masalah-masalah yang lain loh. Bisa menimbulkan penyakit, migrain, kesel, bengek, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit. Kamu bisa kena mah tiba-tiba. Kalau kamu cemas, kamu khawatir, kamu bingung, kamu datang kepada Tuhan. Jangan dibiarkan itu kecemasan menguasaimu, kekhawatiran menguasamu. Datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Nah, jangan pernah berpikir hal-hal yang belum pernah terjadi. Serahin sama Tuhan hal yang belum pernah terjadi. Berharap sama Tuhan dan lakukan yang terbaik sama Tuhan. Minta Tuhan tetap proteksi, tetap jagai, tetap lindungi, dan apa saja yang kita kerjakan dan lakukan biar tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kalau kita ini memikirkan hal yang belum terjadi, kita pikirkan terus-terusan, kita sendiri yang rugi, belum yang terjadi kok ngapain kita pikirin. Bukankah kita waktunya berserah sama Tuhan, menyerahkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan, biar kita lebih nikmatin hidup. Tuhan tuh mau hidup kita itu menikmatin semua kebaikan dan kebajikannya. Tapi banyak orang Kristen ya, tidak bisa menikmati hidupnya. Selalu khawatir, selalu cemas, selalu bingung. Karena yang dikejar adalah hal yang duniawi. Memang kita bertanggung jawab, kita harus bekerja, kita harus berusaha, bikin bisnis dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, kita juga harus benar-benar berserah di hadapan Tuhan. Kalau kita kenal Tuhan, kita ngejar Tuhan, ada damai sejahtera. Buat apa kita memiliki segala sesuatu tapi hidup kita ini babak belur, kacau dan berantakan? Nggak menikmatin semua kebajikan dan kemurahan Tuhan. Bukankah kita mau menikmatin semua kebajikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita bisa menikmatin hidup kita bersama Tuhan, bahkan jadi berkat. Hidup untuk nggak ngoyo, nggak ngongso-ngongso. Harus begini, harus begitu, harus begini. Dan kekuatanmu sendiri capek, kamu lelah nanti. Pingin ini, pingin itu. Kamu belajar mencukupkan diri loh. Ini banyak orang yang tidak mau mencukupkan diri, mengejar ini, ngejar itu, akhirnya lupa harus mencari Tuhan. Dia mengejar sesuatu dan dia dapatin, ternyata dia kehilangan banyak hal. Dia kehilangan hal-hal momen-momen yang baik dengan anaknya. Dia kehilangan momen-momen yang baik dengan suaminya. Sehingga masa tuanya merana dan menderita. Kita harus tahu prioritas kita. Tuhan harus yang menjadi utama dan terutama. Kalau ada masalah, tekanan, impitan, goncangan, datang kepada Tuhan. Kita memang harus bekerja, melakukan bisnis di marketplace, dagang. Tapi di sisi lain kita kenalin Tuhan dan cari Tuhan. Bikin waktumu begitu menikmatin bersama Tuhan. Jangan sibuk kerja, sibuk pelayanan sampai kamu lupa pasangan hidupmu. Kamu lupa dengan anak-anakmu. Tiba-tiba kamu kehilangan banyak hal. Kita mesti koreksi hati kita ini. Saruh hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita percaya. Hari ini ada beberapa orang yang menghadapi guncangan yang berat, masalah yang berat. Merasa nggak mampu, merasa nggak sanggup. Kamu tenang. Tenang ya tenang. Berserah penuh sama Tuhan.
Lakukan bagianmu, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Hidupmu akan menikmatin hidup yang sejati, menikmatin semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, menikmatin semua pertolongan Tuhan. Tuhan kita itu ajaib, Tuhan kita itu luar biasa, Tuhan kita itu dahsyat kok. Kita hanya ngikutin maunya Dia saja. Tuhan pasti bawa kita ke dalam level yang berbeda. Hidup kita akan mengalami sesuatu yang berbeda, bermakna, dan nama Tuhan akan disebut atasmu. Amin. Sekarang tutup Alkitabmu, tutup matamu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar tenang. Tenang artinya kami waktu menghadapi masalah, goncangan, kami berserah sama Engkau Tuhan. Kami menyerahkan hati kami kepadamu, menyerahkan hidup kami, masa depan kami kepadamu. Ku tahu kalau kami memiliki Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kami sembah dan layani luar biasa. Proteksi, jagain, lindungi terus, bahwa kami mengikuti seperti yang Kau mau Tuhan. Tuhan, berkati semua orang yang mendengarkan firman yang hamba-Mu sampaikan ini. Mereka diubahkan, dijamah Tuhan, diberikan kekuatan kemampuan untuk berjalan dalam kekudusan kesucian. Hatinya nempel sama Tuhan, menikmatin hal yang indah bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bagimu segala hormat, bagimu segala pujian, bagimu segala pengagungan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.